Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat Tuhan bagi kita boleh bertemu lagi dalam Renungan Pagi 7 menit bersama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Bobby Nanariain. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Akulah yang paling berdosa. Renungan ini diambil dari dua pasal, yaitu dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12-17 dan Lukas pada pasalnya yang ke-18 ayat 9-14. Dalam pasal 1 Timotius 1 ayat 12-17 ini, Paulus secara jujur dan terbuka membicarakan tentang dirinya, bahwa sesungguhnya dia bersyukur akan arti kasih karunia Allah itu jika melihat masa lalunya, apa yang dia telah lakukan, dan bagaimana Allah dengan kasih-Nya yang besar telah menuntun dia kepada kebenaran. Bahkan tanpa sungkan-sungkan, dia menyebutkan dirinya di dalam ayatnya yang ke-15, Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dalam keseharian kita, sering kita jumpai persoalan itu timbul karena ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang benar, baik di tengah keluarga kita, baik di tengah masyarakat, di negara dan bangsa ini. Persoalan itu terjadi timbul oleh karena ada beberapa orang yang selalu menganggap dirinya benar. Sebuah perumpamaan terkenal Yesus Kristus di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-18 ayat 9-14. Dalam perumpamaan ini dimulai dengan kata-kata ini. Ayat 9 berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus memberikan perumpamaan ini. Dalam perumpamaan ini, dia memberikan perumpamaan tentang dua orang yang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi dengan isi doa yang sangat-sangat arogan karena berisi pembenaran diri. Dan yang satu lagi si pemungut cukai dengan isi doa yang sangat-sangat merendahkan dirinya, seakan-akan dia adalah orang yang tidak layak, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Namun di akhir cerita dari perumpamaan itu, Yesus membuat catatan khusus tentang doa pemungut cukai itu. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sesungguhnya pembenaran diri atau menganggap diri benar, sebenarnya itu adalah masalah ketidakadanya kerendahan hati atau perasaan cinta diri yang berlebihan. Untuk itu, Yesus menasihati kita melalui perumpamaan ini. Dalam Lukas pasal 18 ayat 14 dia katakan, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bukan hanya itu saja, janji Yesus juga di dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Setiap orang yang merendahkan diri, dia akan diagungkan, dia akan menjadi besar, dia akan diangkat oleh Tuhan. Sesungguhnya hanya piring yang kosong yang bisa diisi makanan, hanya gelas yang kosong yang bisa diisi oleh air, dan hanya hati yang merasa diri tidak layak, kosong dan tidak ada apa-apanya, dan tidak benar yang bisa diisi oleh Roh Kudus yang dapat mengubahkannya. Hari ini, sebagaimana pemungut cukai dan orang Farisi, kita datang kepada Allah untuk mengungkapkan permohonan isi hati kita, pergumulan kita kepadanya. Namun biarlah kerendahan hati dari Paulus, kerendahan hati dan kerendahan diri dari pemungut cukai
Bahkan teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, rela datang merendahkan diri untuk mati bagi kita semua, akan menjadi bagian kita semua. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita akan menjadi orang-orang yang diangkat oleh Kristus. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa iman kita, membawa kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Kristus sebagai sumber kehidupan itu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akuilah hidup kita bahwa akulah yang paling berdosa, namun oleh karena kasih karunia Kristus, Dia boleh menolong kita, mengampuni dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini menolong kami, untuk kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Menolong kami untuk menyadari diri kami, untuk kami tetap datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kerendahan hati dari Rasul Paulus, dari pemungut cukai, bahkan teladan dari Kristus sendiri akan menjadi bagian kami semua. Membawa kami dalam kemenangan, mengangkat kami menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh di hadapan Tuhan. Mendoakan saudara-saudara hamba-Mu yang sementara mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati pekerjaan yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih, inilah doa kami. Mengampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.